Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Hasan. Saya dari Universitas Muhammadiyah Cirebon dengan NIM 2005 kelas TI 20D. Di sini saya akan menjelaskan tentang machine learning, deteksi bahasa menggunakan bahasa pemrograman Python, yang dimana ini adalah tugas dari mata kuliah kecerdasan komputasional yang diampu oleh Bapak Agus Isa Martinus, MT. Di sini saya mempunyai 4 pembahasan, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada pembahasan sistem, yang ketiga ada pengujian sistem, dan yang terakhir keempat adalah kesimpulan. Pembahasan yang pertama adalah pendahuluan. Deteksi bahasa adalah kemampuan untuk mengidentifikasi bahasa yang digunakan dalam teks. Merupakan tugas yang vital dalam banyak aplikasi seperti pengenalan suara, penerjemahan otomatis, dan analisa sentimen. Dalam konteks ini, teknik mesin learning telah menjadi pendekatan yang efektif dalam deteksi bahasa. Selanjutnya, pembahasan yang kedua adalah pembahasan sistem. Yang pertama ada machine learning, yang dimana cabang dari kecerdasan buatan yang berfokus pada pengembangan algoritma dan model komputer yang dapat belajar secara mandiri dari data dan pengalaman, serta membuat prediksi atau mengambil keputusan tanpa perlu pemrograman eksplisit. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Python, yaitu pemrograman yang banyak digunakan dalam aplikasi web, pengembangan perangkat lunak, ilmu data, dan machine learning. Developer menggunakan Python karena efisien dan mudah dipelajari serta dapat dijalankan di berbagai platform. Perangkat lunak Python juga dapat diunduh secara gratis, terintegrasi baik dengan semua tipe sistem, dan meningkatkan kecepatan pengembangan. Lalu yang terakhir ada library atau perpustakaan yang saya gunakan menggunakan dengan convectorizer, yang dimana teks dapat diubah menjadi representasi numerik yang dapat digunakan sebagai fitur input dalam model machine learning seperti naive Bayes, SVM, atau model deep learning seperti jaringan saraf konvolusi atau CNN untuk tugas seperti deteksi bahasa, analisis sentimen, atau pengenalan teks. Pembahasan selanjutnya ada pengujian sistem. Di sini ada beberapa tahapan ya. Yang pertama mengimpor pustaka, membaca data dari file CSV atau datasheet yang sudah ada. Saya ini dapat referensi dari Kaggle. Yang ketiga adalah mengecek nilai nul. Yang keempat adalah menghitung jumlah nilai unik dalam language. Yang kelima membuat model klasifikasi. Keenam adalah mengevaluasi performa model. Yang ketujuh adalah menerima inputan teks dari user. Dan yang terakhir adalah melakukan prediksi menggunakan model. Seperti yang bisa dilihat ya, nah impor pustaka, saya menggunakan pustaka Pandas dan NumPy. Kemudian yang kedua ada dataset yang sudah disiapkan. Tiga adalah mengecek nilai nul. Keempat adalah menghitung jumlah nilai unik dalam kolom language. Ada sintaksnya juga yang sudah saya buat. Kelima itu adalah membuat model klasifikasi yang sudah saya jelaskan. Saya menggunakan convectorizer sini. Yang keenam adalah mengevaluasi performa model. Yang ketujuh
user bisa memasukkan teks apapun. Dan yang kedelapan, melakukan prediksi menggunakan model. Langsung saja ya kita praktekkan atau saya demokan. Sebelumnya di sini ada beberapa bahasa yang sudah saya masukkan ke dalam dataset, yaitu ada bahasa Inggris, Indonesia, Swedia, Spanyol, dan lain-lain. Di sini yang sudah saya jelaskan tadi, ada codingnya yang sudah saya siapkan seperti ini. Kita bisa langsung run. Di sini kita masukkan teks. Contoh yang pertama itu ada, saya coba, saya sedang makan. Nah, di sini terdeteksi bahwa bahasanya menggunakan bahasa Indonesia ya. Seperti yang di judul tadi, deteksi bahasa. Kita coba lagi menggunakan bahasa lainnya. How are you? Kira-kira apa yang terdeteksi di sini bahasanya? Di sini terdeteksi bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Yang terakhir, kita coba lagi, kita ulang. Clement Gottwaldi. Nah, di sini terdeteksi bahasa Estonia, ya mungkin seperti ini yang bisa didemokan. Kira-kira programnya seperti ini. Dan yang terakhir ada pembahasan yang keempat, yaitu kesimpulan. Mengimplementasi model klasifikasi menggunakan Naive Bayes dan Convectorizer untuk mendeteksi bahasa dari teks yang diberikan. Preprocessing dilakukan dengan mengkonversi teks menjadi representasi numerik. Kemudian data dibagi menjadi data pelatihan dan pengujian. Model dilatih menggunakan data pelatihan dan diuji pada data pengujian. Pengguna dapat memasukkan teks untuk melakukan prediksi bahasa dengan model yang telah dilatih. Di sini ada satu quotes dari saya untuk menambah semangat dari teman-teman yang menonton, dan untuk pribadi saya sendiri, melangkah setapak lebih baik daripada diam di tempat. Yang artinya, lebih baik kita melangkah walaupun itu satu tapak yang daripada harus diam di tempat. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dan bisa saya jelaskan kepada teman-teman. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.